Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah puisi yang menarik. Beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Yang kedua, membuat puisi yang menarik. Yang tiga, bagaimana cara memilih kata-kata yang menarik untuk menciptakan sebuah puisi yang indah dan menarik. Yang terakhir, kita akan membedah puisi-puisi yang menarik dan juga pernah mendapatkan berbagai juara baik tingkat daerah maupun nasional. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu bentuk pengucapan gagasan yang sifatnya emosional, di mana melibatkan yang namanya perasaan, hati, dan sebagainya, dengan mempertimbangkan suatu keindahan. Jadi ada nilai estetika yang dapat kita rasakan ketika kita membaca tulisan ini ataupun bahkan mendengar puisi yang dibuat ini. Unsur dalam membangun sebuah puisi ada dua. Yang pertama adalah unsur batin, di mana unsur batin ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tema. Ada tema dari puisi yang diciptakan, baik itu temanya tentang cinta, persahabatan, atau sebagainya. Yang kedua, ada amanat. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis puisi. Seterusnya ada nada dan perasaan. Ia menggambarkan bagaimana intonasi sebuah puisi dibacakan. Unsur yang membangun puisi lainnya yaitu ada unsur fisik, di mana unsur fisik terbagi menjadi, yang pertama ada diksi, ya, pemilihan kata-kata. Kedua ada pengimajian. Selanjutnya ada majas, ya, penggunaan kalimat yang memiliki arti hiasan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tipografi. Dalam membangun atau membuat sebuah puisi, unsur struktur batin dan struktur fisik yang harus teman-teman perhatikan. Nah, dengan perkembangannya karya sastra berupa puisi, teman-teman harus memahami bahwa puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama, sebagai bahan penambah pengalaman dan pengetahuan teman-teman, yang pertama, ciri khas dari puisi lama yaitu nama pengarang puisi biasanya tidak diketahui atau bersifat anonim. Yang kedua, terikat berbagai peraturan seperti batas rima, bagaimana irama, ketentuan batas baris, dan juga jumlah bait. Selanjutnya yaitu disebut sebagai sastra lisan. Kenapa? Karena penyampaian puisi lama ini dari mulut ke mulut, dan juga berisi tentang kerajaan dan fantastis, sehingga kebanyakan puisi lama hanya diceritakan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita rakyat, ya. Jadi bersifatnya dari mulut ke mulut. Selanjutnya majas, ya, yang digunakan yaitu tetap dan bersifat klise. Nah, kalau puisi baru, nah ini ya. Yang pertama, dia memiliki nama pengarangnya. Ya, sudah jelas ya bahwa puisi baru ini ada siapa yang menciptakannya dan diketahui. Selanjutnya tidak terikat, ya, bebas, ya, tidak ada peraturan tentang rima, irama, baik ya jumlah baris ataupun jumlah bait. Nah, penyampaiannya juga bisa melalui lisan ataupun dengan tulisan. Jadi lebih sifatnya lebih bebas, ya teman-teman.
Selanjutnya berisi tentang kehidupan. Majas berubah-ubah ya, dinamis, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman ya dan generasi. Berbentuk rapih ya dan simetris, dan juga persajakan akhir biasanya teratur. Artinya dia menggunakan majas dan juga bait yang tidak tetap. Jadi bersifat lebih indah ya. Nah, bagaimana cara membuat sebuah puisi menarik ya gitu ya. Ini ada beberapa langkah, trik ya yang bisa teman-teman terapkan. Jadi puisi ini bukan cuma sebuah kegalauan saja ya. Teman-teman galau menulis kata-kata di sebuah diary gitu ya, jadi puisi. Nah, enggak seperti itu. Jadi ada tahap-tahap dan juga unsur-unsur ya pembangun yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana cara menulis puisi ya yang baik dan benar agar menghasilkan puisi yang terarah? Dalam artian ya, puisi ini lengkap nih unsur-unsur, baik unsur batin dan unsur fisiknya. Yang pertama dan utama ya, teman-teman harus menentukan nih bagaimana dan apa tema puisi yang teman-teman buat ya. Apakah tema puisi yang teman-teman buat tentang cinta, tentang persahabatan, atau tentang keluarga? Setelah teman-teman menentukan tema, maka teman-teman harus mengendapkan idenya ya. Ya, teman-teman harus urutkan dulu apakah ceritanya akan berbeda setiap baris atau setiap bait. Teman-teman paham ya kalau bait itu berapa jumlah ya. Jadi kalau bait itu terdiri dari beberapa baris ya. Jadi teman-teman endapkan dulu idenya. Misalnya di bait pertama teman-teman ingin menceritakan tentang apa idenya. Bait kedua menceritakan tentang apa? Misalnya tentang pertama tentang perasaan galau. Kedua, oh ternyata galaunya karena ini. Yang ketiga, apa sih yang teman-teman inginkan ya? Sebenarnya apa? Nah, itu contohnya. Selanjutnya, setelah teman-teman mengidapkan ide, nah, teman-teman mengevaluasi hasil tulisannya. Jadi ide yang diendapkan itu teman-teman tulis ya. Ya, jadi puisi ini bebas, teman-teman silakan tulis ya, tulis idenya. Nanti baru teman-teman evaluasi. Yang mana kalimat atau kata-katanya kurang pas, kurang menarik, dibuang. Diganti dengan menggunakan majas-majas atau penggunaan kalimat yang lebih indah. Gitu ya. Setelah teman-teman evaluasi hasil tulisan coret-coretnya, baru teman-teman wujudkan ya ide dan tulisan itu menjadi sebuah puisi. Gitu ya. Jadi teman-teman coret-coret dulu idenya apa, nanti dievaluasi, baru jadi sebuah puisi yang menarik. Nah, untuk orang-orang pemula ya, teman-teman yang pemula yang baru menulis puisi, bagaimana sih cara membuat kata gitu ya, atau sebuah syair, bait-bait yang menarik sih? Nah, yang pertama teman-teman yang harus lakukan yaitu harus menyusupkan ya, menyusupkan kalimat atau kata-kata yang bernilai baik itu majas atau memiliki arti ganda ya, yang terdengar dia itu memiliki sebuah arti khusus gitu ya, yang indah gitu. Itu salah satu trik ya. Nah, ini beberapa contoh ya yang teman-teman bisa lihat ya. Ada istilah penggunaan nama pita hitam ya. Nah, bisa diartikan bahwa pita hitam adalah sebuah rasa bela sungkawa.
Nah, yang kedua ada contohnya yaitu Dewi Malam. Mungkin teman-teman yang suka membaca puisi sering mendengar, "Oh Dewi Malam, dapatkah kau kabarkan rasa yang gemuruh ini padanya?" Gitu ya, itu contohnya. Jadi Dewi Malam di situ bukan Dewi Malam, tapi bulan. Dia sedang bercerita kepada sang bulan. Nah, itu contoh kata-kata yang menarik ya. Selanjutnya ada nih, aku ini binatang jalang. Nah, sering ya. Ini puisi lama mungkin teman-teman sering nih mendengarnya. Aku ini binatang jalang. Artinya adalah orang yang bebas, tidak terikat maupun tidak tetap gitu ya. Nah, ini artinya. Yang terakhir contohnya yaitu mau hidup 1000 tahun lagi. Artinya tak ingin mati. Nah, ini mungkin teman-teman pernah mendengar ya kalimat-kalimat ini di berbagai puisi-puisi yang terkenal gitu ya. Nah, Kak, bagaimana sih mencari kata-kata yang menarik itu? Wah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru menulis puisi. Bagaimana? Ya, sama ya prinsipnya dengan menulis karya fiksi, kayak non fiksi ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah banyak membaca. Ya, teman-teman harus sering-sering membaca puisi. Kenapa? Sama halnya dengan teman-teman belajar pelajaran lain. Kalau teman-teman banyak membaca, maka teman-teman akan memperkaya. Terutama kalau puisi ya, teman-teman akan memperkaya yang namanya pengetahuan kata-kata. Jadi istilah-istilah seperti ini adalah kata-kata hiasan ya, kalimat-kalimat hiasan yang bakal teman-teman dapatkan kalau teman-teman itu memperbanyak ya, memperkaya sumber referensi dari kata-kata gitu ya. Baik itu teman-teman dengan caranya membaca puisi atau mendengarkan puisi-puisi orang lain gitu ya. Nah, itu triknya. Baiklah, kita masuk ke hal yang paling seru karena kita akan membedah ya. Nah, pada video ini kita akan membedah sebuah puisi yang berjudul yaitu Sepucuk Rindu. Ini sebuah puisi yang pernah dipublis ya di Pedoman Bengkulu. Ini puisinya. Jadi puisi ini dibuat setelah menyaksikan sebuah video tentang perjuangan seorang ayah. Maka muncul nih judulnya yaitu Sepucuk Rindu. Kita akan bedah bait per bait. Jadi pada bait pertama ya, nih ya ada beberapa baris. Di sini penulis banyak menceritakan dan menyampaikan syair-syair dengan menggunakan kata-kata hiasan nih. Contohnya ya, sepenggal episode lama bernostalgia sempurna. Ya, artinya bahwa ada ingatan nih, ada kenangan nih yang mulai teringat kembali. Selanjutnya pada baris berikutnya merobek hening dalam kesendirian yang terjaga. Nah, beliau ini nggak bisa tidur, ya masih tetap terjaga nih. Jadi ingatannya itu tiba-tiba teringat di kesepiannya gitu ya, saat dia tidak bisa tidur. Selanjutnya di baris berikutnya kertas kusam mulai terbaca dengan tetes pilu. Nah, ini benar-benar nih dia menggunakan kalimat hiasan ya, kertas kusam. Artinya dia mengatakan bahwa ada ingatan pilu ya, ingatan yang benar-benar gak pantas nih untuk diungkapkan, tapi ujung-ujungnya teringat nih gitu ya, mulai teringat kembali. Ia mengantarkan semua masa kepada sang pemilik jiwa, mengingat perjalanan ini bukan sekedar cerita, lebih ini sebuah hasil dari luka yang tak terlupa. Oh, ini luar biasa nih tulisnya ya. Jadi di sini
Dia menceritakan kembali bahwa ingatan-ingatan itu ya, pada baris ketiga ya, mengingatkan dia ya kepada pemilik jiwa ya, Tuhannya, bahwa dia ingat nih penyampaian hingga titik dia sekarang ya. Nah, bukan cuma sebuah cerita saja, bukan sebuah perjalanan saja, tapi ternyata perjuangan itu adalah sebuah hasil dari berbagai luka-luka ya, derita, pengalaman buruk dan sebagainya yang dia selalu ingat gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di pada baris bait pertama ini ada pesannya yang mau disampaikan ya, ada ceritanya bahwa gak cuma kata-kata ya, kata-kata yang hias dan indah saja, tapi di sini ada sebuah cerita ya, bahwa dia ingin menyampaikan ada sebuah ingatan, dia menjadi saksi nyata perjuangannya hingga detik ini. Masuk baris kedua. Nah, ini menarik ya puisi Sepucuk Rindu ini, karena dia memiliki alur ya, alur dan sebuah cerita yang ingin disampaikan. Dalam alunan ritme langkah, benak mulai melepas rasa. Detik-detik membuka semua dengan pasti. Lewat raga kokoh penuh gores, semua berkisah. Lewat tegas sikap dan teguh pendirian, semua berkata. Ada sosok yang selalu percaya dan berkata bisa. Ada sosok yang dalam kerasnya dia berikan berjuta cinta. Dia senantiasa tertatih luka, bahkan derita hina pun ikut melangkah, selalu menemani dan menjadi teman abadi dalam hidupnya. Wah, luar biasa nih ya penggunaan kata-katanya ya. Nah, di sini dia menceritakan nih, dia ingin mengatakan dalam puisinya itu bahwa ingatannya itu ya, ingatan kenangan semua itu akhirnya menjadi jelas ya, bahwa dalam ingatannya dulu ya ada sebuah ya, sebuah raga ya, sosok ya, sosok yang tegas gitu ya, yang selalu percaya, selalu berkata bisa ya, dan selalu memberikan cinta. Sosok ini selalu menderita ya, bahkan penderitaannya itu sudah biasa menemani dia, menjadi peneman ya untuk kehidupan sosok yang penulis ini ceritakan. Lanjut bait seterusnya, dia menceritakan nih ada ya yang mau disampaikan penulis ya. Andai bisa berlari dan mengejar bayangnya, rapuh tak akan menunggu. Bila saja bisa memahami dalam kekhawatirannya, selalu terjaga dalam doa. Dalam ketegasannya selalu menyelimuti penuh cinta, tak banyak kata, selalu tindakan nyata yang menjelma. Bahkan terkadang selalu ada air mata yang bersuara karenanya. Air mata insan panah yang polos tak berdaya, gadis kecil manja yang hanya tahu bahagia. Nah, ini ya, dia sudah menampakkan nih siapa yang menulis puisi ini gitu ya, dari siapa, dan mulai nih kelihatan untuk siapanya. Nah, dia mengatakan bahwa andai saja bisa mengejar ya, mengulang lagi waktu itu ya, bahwa dulu ada seorang sosok ya yang tegas, tetapi dia selalu penuh cinta. Tidak banyak kata ya, tapi dia selalu menunjukkan dengan tindakan. Nah, tindakan itu ya, terkadang selalu ada air mata yang bersuara karenanya. Nah, ditujukan kepada seseorang. Ternyata perjuangan sosok ini ya ditujukan untuk seseorang. Seseorang siapa nih? Udah masuk nih, insan panah, manusia polos ya, yang tanpa dosa. Siapa? Gadis kecil. Oh, ternyata penulis menceritakan bahwa semua ya dari bait pertama ini dia teringat sebuah kenangan. Akhirnya kenangan ternyata tentang seorang sosok ya,
yang terbiasa sulit, sedih, sepi, tapi selalu mendorong ya, memberikan penuh rasa cinta kepada siapa? Kepada sosok gadis kecil. Oh, gadis kecil yang hanya tahu dulu ya tentang bahagia, tidak tahu rasanya susah dan sebagainya. Bait terakhir, nah, kembalilah waktu yang memudar. Pinta ini mungkin selalu hina terucap, namun kepada siapa lagi semua rasa berabu. Raga retak ini tak lagi punya tempat menepi, hanya bergulat dengan menit hingga jam berganti, sampai masa mempertemukan kepada yang diharap. Rinduku abadi dalam cintaku yang baru tersadar. Ayah, ternyata dirimulah segalanya. Wah, luar biasa nih. Di bait terakhir, nah teman-teman bisa lihat ya, terjawab sudah gitu ya, bahwa ternyata gitu ya, nih kembali waktu yang memudar. Dia berharap ya waktu bisa kembali ya, karena ternyata ada sebuah penyesalan nih ya yang ada di hatinya ya. Dia tidak tahu lagi harus berbicara atau meminta kepada siapa ya. Nah ternyata ya dia tuh rindu ya, rasa semua yang cerita yang dia ceritakan di bait di atas ternyata adalah sebuah penyesalan. Ternyata tokoh ya, gadis kecil ya yang mulai tumbuh dewasa ini merindukan ya, merindukan dan baru sadar bahwa cinta. Nah, ini dibahasnya di baris terakhir, bait terakhir, cinta dari sosok seorang ayah yang memberikan segalanya untuk gadis kecil ini, sehingga gadis kecil ini bisa tumbuh ya menjadi gadis yang kuat. Nah, di sini dia ceritakan bahwa rindunya itu abadi, rasa sayangnya itu abadi. Ya, dari sebuah rasa cinta yang ternyata dia baru sadari, ternyata yang membuat dia kuat ya hingga detik ini, hingga menjadi gadis yang gede, besar ya, karena sosok perjuangan seorang ayah. Luar biasa ya puisinya ya. Jadi di sini ada chemistry-nya ada, misterinya ada ya, sehingga baru terjawab bahwa sepucuk rindu pada judul ini ditujukan kepada sosok seorang ayah. Nah ini ya, ini salah satu contoh tipe puisi yang dia mengungkapkan ya, mengungkapkan kepada siapanya di akhir. Jadi orang-orang yang bacanya bakal bertanya-tanya nih, bakal tertarik nih untuk membaca sampai habis. Selanjutnya ini ada contoh puisi lain ya. Ini lebih kepada puisi cinta ya. Nah ini mungkin teman-teman yang galau, yang suka atau yang lebih yang sekarang merasakan jatuh cinta ya. Nah ini cocok ya. Nah ini judul puisinya adalah Teruntuk Pemilik Cinta ya. Nah puisi-puisi yang saya bacakan tadi ya, yang saya tampilkan di video ini ada sebuah puisi yang sudah dibukukan ya, alhamdulillah, di buku puisi Sajak-Sajak Cinta Penyair Terlupa gitu ya. Mungkin silakan cari ya bukunya. Nah pada puisi Teruntuk Pemilik Cinta, puisi ini bergenre atau bertema tentang cinta. Nah ini juga sama-sama puisi sebelumnya ya, karena penulisnya juga sama. Puisi ini memiliki kata-kata hiasan yang juga cukup banyak ya. Jadi hampir semua baitnya itu memiliki kata-kata hiasan dan juga pemilihan kata yang cukup menarik. Nih ya, kita teman-teman lihat di baris bait pertama ya. Dalam diamku ada rasa yang mulai mengadu, mengucap peribahasa yang bersuara malu-malu. Bahkan di sepertiga malam senantiasa diriku terpaku.
hening dalam kekusukan memohon jawab darimu tentang rasa yang merindukan fitrahnya. Wah, luar biasa ya. Nah, di sini penulis ingin menyampaikan nih bahwa ada rasa kegalauan, ya. Bahkan galau itu membuat di sepertiga malamnya ya, sholat tahajudnya itu terpaku gitu. Dia mau meminta dan memohon kepada Tuhan agar rasa galau itu ya, yang membuat rasanya merindukan sosok seseorang gitu. Nah, ini bait pertama. Bait kedua masuk lagi. Andai rasa ini berhak memilih dirinya, aku ingin kesucian dapat bermakanan sempurna. Ketika dia yang engkau anggap mulia datang melukis kesiapan untuk warnai kesetiaan sejati, menebar bahagia dalam barokah bernama sakinah. Mulai ini penulis ingin menyampaikan bahwa pada bait kedua mulai ada keinginan ya, keinginan disampaikan bahwa dia ingin nih seseorang sosok ya datang ya dengan kesiapan ya untuk melukis ya dan mencapai yang namanya kebahagiaan yang barokah, sakinah, mawadah, warohmah. Nih, wah luar biasa nih. Nah, ini keinginan yang disampaikan. Selanjutnya masuk nih bait ketiga dan bait keempat ya. Ini memiliki alur yang hampir sama ya, tapi dia membahas dari pengungkapan yang berbeda. Jika nanti aku harus mengenal ungkap kata cinta yang rupanya ada rasa yang senantiasa aku pinta, izinkan aku mencintai dia yang pantas aku cintai. Dia yang mencintaimu melebihi apa yang dia miliki. Wah, luar biasa nih ya. Jadi dia mengungkapkan bahwa jika memang cinta itu datang ya, maka datangkanlah gitu ya. Jika memang dia mengizinkan, maka izinkanlah sosok yang datang itu lebih mencintai Tuhannya gitu ya. Jadi kalau dia lebih mencintai Tuhannya, otomatis dia tahu cara mencintai seseorang ya, lawan jenisnya dengan lebih sempurna. Bait kedua yang seterusnya ya, bait ini yang bersama ya. Bait seterusnya yang keempat. Jika nanti aku harus memahami peribahasa dari kata cinta yang rupanya adalah rasa senantiasa aku rindukan, izinkan aku mencintai tanpa harus menghilangkan rasa cintaku padamu, tanpa harus menggantikan rasa sayangku padamu. Wah, ini mulai nih dia mengatakan bahwa kalau memang sosok itu datang nih, sosok yang dia impikan datang, nah jangan sampai cintanya ini kepada sang sosok itu, sang makhluk itu melebihi dari rasa cintanya kepada Tuhannya. Nah, ini sebuah permintaan ya. Lanjut ke bait berikutnya. Karena cinta yang aku ingin tak terungkap agar bisa terlihat, ia hanya bisa dirasa dalam hati, tersimpan utuh di sudut jiwa, menemani dalam doa yang menyadarkanku akan siapa pemilik rasa. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa dia nggak ingin nih bahwa rasa cintanya itu diumbar gitu ya. Biarkan rasa cinta itu tetap ada dan hanya Tuhannya yang tahu. Wah, luar biasa nih ya. Nah, masuk ke bait selanjutnya ya. Dalam sunyi ada tangan yang terbang ke angkasa disertai dan tangan menjagaku agar nafsu tak menyeretku inginkan cinta. Ingatkanku bahwa namamu telah tertulis di Lauhul Mahfuz untukku. Kutitipkan dia dalam rinduku padamu. Kutitipkan cinta ini padamu karena hati ini milikmu. Wah, luar biasa nih. Nah, di bait terakhir, nah dia menyadahkan tangannya ya sembari berdoa dan mengikhlaskan ya, serta menyerahkan semua seutuhnya kepada Tuhannya. Karena dia yakin ya bahwa sosok ya yang dia katakan di awal yang membuat dia galau ya, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Jadi dia serahkan semua seutuhnya cinta itu kepada urusan Tuhannya. Dia cuma bisa berusaha dan berdoa. Wah, luar biasa nih ya. Jadi ada ikatan antara sang Tuhan ya dengan kegalauan yang dia rasakan.
Ini mungkin teman-teman yang pengen nikah gitu ya, yang sudah siap nikah nih, ini cocok nih puisi ini. Galaunya kena nih buat teman-teman gitu ya. Nah itu sekilas pembahasan ya dan pembedaan kita. Jadi pada puisi-puisi yang kita bahas tadi ya, Sepojok Rindu dan puisi yang kedua Teruntuk Pembelak Cinta, ini ada penggunaan kalimat-kalimat dan penyusunan ya. Nih kalau teman-teman perhatikan, dia ada penggunaan nih di bait pertama ya, dudukumu. Nah dia ada penggunaan istilah kalimat akhir yang hampir memiliki persamaan nada. Nah ini salah satu hal yang membuat puisi menarik ketika dibaca gitu ya. Selain pemilihan kata-kata, ini sudah banyak nih teman-teman lihat pemilihan kata yang digunakan pada puisi ini. Ungkapan-ungkapan yang dia nggak cuma menceritakan, tapi dibalut dengan penggunaan kata-kata yang membuat ya baris atau syairnya itu lebih indah untuk didengar gitu ya. Oke, jadi seperti yang kita bahas di video di awal ya, bahwa ketika teman-teman menulis puisi, perhatikan ya, ada unsur yang membangunnya. Yang pertama adalah unsur fisik ya, yang kedua ada batinnya, ada tema, ada majas dan sebagainya yang harus ada dalam sebuah puisi. Nah, kebetulan puisi yang saya tampilkan adalah puisi-puisi yang pernah memenangkan lomba di tingkat nasional ya, dan alhamdulillah sudah dibukukan juga. Jadi ini bisa menjadi sumber referensi buat teman-teman ya. Jadi ingat, ketika teman-teman ingin menulis sebuah puisi, silakan teman-teman suka dulu membacanya ya. Agar apa? Agar ketika teman-teman menyusun kata-kata ya, bait-bait dalam sebuah puisi, teman-teman banyak mendapatkan referensi ya, kata-kata yang menarik, yang bernilai majas dan juga memiliki kata-kata yang indah gitu ya. Mungkin itu aja video pada kali ini ya. Ini kalimat penutup untuk pertemuan di video ini. Setiap penulis akan mati, hanya karyanya yang abadi. Maka tulislah sesuatu yang bisa membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib. Oke teman-teman, itulah video pada kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like ya, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Jika teman-teman ingin ya belajar tentang hal lain, silakan ya ketik di kolom komen ya. Jangan lupa tetap ikuti channel ini, karena insya Allah kita akan membedah ya berbagai cara pembuatan pelatihan ya, termasuk bagaimana pembuatan fiksi, non fiksi, dan juga berbagai hal lainnya. Nah pada video yang akan datang kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah cerpen nih ya, cerita pendek yang bagus, yang baik, dan juga bisa memenangkan perlombaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.